Salam sehat untuk semuanya. Ketemu lagi pada kesempatan kali ini di pembelajaran tematik tema 1 subtema 2. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman agama di Indonesia. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keberagaman suku, budaya yang ada di Indonesia, dan kali ini kita akan mempelajari keberagaman agama yang ada di Indonesia. Tentunya negara kita adalah negara yang sangat beraneka ragam, baik suku, budaya, tradisi, dan juga agama. Nah, kalian tentu pernah mempelajari dan kalian juga tahu melalui teman-teman di lingkungan sekitar, ada banyak teman-teman yang memiliki agama yang berbeda-beda. Namun, dari semua itu, kita tetap harus saling menghargai dan menghormati antar sesama kita, walaupun berbeda agama atau keyakinan. Nah, di pembelajaran kali ini, tujuan kita belajar tentang keberagaman agama ini supaya anak-anak bisa mengenal keberagaman agama yang ada di Indonesia, mulai dari tempat ibadahnya apa, lalu hari rayanya apa, lalu kitab sucinya juga apa. Nah, mari kita akan pelajari keberagaman agama yang ada di Indonesia. Oke? Dan diharapkan dengan kalian mengenal keberagaman agama yang ada di Indonesia, tentu kalian bisa lebih menghargai pada sesama kita yang berbeda agama. Oke, kita langsung ke materi. Untuk yang pertama. Nah, sebelum ke materi, Bapak di sini akan memberikan teks bacaan yang harus kalian baca dengan baik-baik. Baca apa saja yang ada dalam teks bacaan berikut. Sini judulnya Belajar dari Cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih
sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelasnya tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih banyak berbeda, tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini, nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Raya Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri cerita. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, itulah tadi cerita tentang belajar dari cerita. Nah, dari bacaan yang tadi dibaca, kita bisa melihat bahwa di sini menggambarkan tentang keadaan anak-anak di sebuah kelas, di mana nama gurunya adalah Pak Burhan. Nah, Pak Burhan ini mempunyai kebiasaan kalau pada saat mengajar, dia selalu berbagi cerita. Namun bukan Pak Burhan atau gurunya yang bercerita, melainkan anak-anak yang bercerita. Tadi secara bergantian anak-anak bercerita. Mulai dari ada siapa saja tadi? Ya, ada yang pertama Edo, lalu ada Siti, lalu ada juga Udin, lalu ada siapa lagi? Ada Dayu, lalu ada juga Lani, ya. Itu teman, ada teman-teman di kelas itu yang saling bergantian bercerita. Nah, digambarkan dalam masing-masing cerita itu mereka menceritakan tentang apa? Ya, tentang hari raya besar keagamaan mereka masing-masing. Tadi ada yang merayakan hari Natal, lalu ada juga yang merayakan hari Idul Fitri, ada juga yang merayakan hari Galungan, dan juga ada yang merayakan hari Waisak, ya. Nah, dari cerita yang mereka ceritakan masing-masing itu menggambarkan bahwa mereka mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda-beda, ya. Tentu kalian tahu tadi Edo itu menceritakan hari raya Natal misalnya. Berarti Edo itu adalah pemeluk agama ya Kristen, ya. Bisa Kristen Katolik ataupun Kristen Protestan. Karena hari rayanya adalah Natal, ya, tadi dalam cerita. Dan juga tempat ibadahnya itu gereja. Mereka merayakannya di gereja. Nah, juga ada teman-temannya yang tadi bercerita yang lain, ya. Tentu kalian tahu, ya, nanti dengan membaca bacaan yang tadi pasti kalian bisa
memahami bahwa keragaman apa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, itu tadi sebuah cerita yang menggambarkan sebuah keberagaman agama ya yang ada di sekitar kita. Oke, dari bacaan ini Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, ini tugas yang pertama. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di layar ini. Ada 3 pertanyaan. Nah, nanti setelah kalian menyaksikan video ini sampai selesai, nah kalian baca ulang teksnya. Nanti Bapak akan lampirkan teksnya di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat, bisa buka file PDF-nya, lalu baca ulang. Nah, setelah membaca ulang, lalu kalian jawab pertanyaan yang ada di tugas 1 dan tugas 2. Nah, ini untuk tugas yang pertama. Sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, keragaman apa saja yang dimiliki oleh 6 sekawan dalam cerita di atas? Gampang ya, tadi Bapak juga sudah jelaskan. Nah, silakan kalian jawab nanti ya di buku tematik. Silakan jawab dengan jawaban yang jelas dengan kalimat kalian sesuai dengan bacaan. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Ya, maksudnya di sini apakah perbedaan yang dimiliki oleh mereka menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Menghalangi atau tidak perbedaan di antara mereka? Silahkan tulis jawabannya, lalu jelaskan mengapa. Misalkan mengapa menghalangi atau mengapa tidak menghalangi. Harus dijelaskan ya di jawaban nomor 2 ini. Lalu yang ketiga, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Ini pertanyaan yang ketiga. Nah, jawabannya ini yang nomor 3 ini sikap yang kamu lakukan, sikap yang anak-anak lakukan ketika bermain dengan teman yang berbeda agama. Silahkan ceritakan ya pengalaman masing-masing, bukan dari teks yang nomor 3 ini ya. Ingat, kalau yang nomor 2 dan nomor 1 kita menjawabnya dari teks, berdasarkan teks. Nah, kalau nomor 3 ini berarti pengalaman kalian atau sikap kalian ketika bermain dengan teman yang berbeda agama. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, ini belum selesai ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, kita akan pelajari lebih jauh tentang keragaman agama di Indonesia. Materi ini pernah kalian pelajari di kelas 1, di kelas 2, dan juga kelas 3. Nah, kita akan mengulang di kelas 4 ini. Tentu kalau sudah pernah diajarkan, pasti kalian lebih paham ya tentang keragaman apa saja yang ada dalam keragaman agama ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, keragaman agama dan kepercayaan. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi di sini ada 6 agama yang sudah diakui secara resmi di Indonesia, yaitu ada agama Islam, lalu Kristen Protestan, lalu Kristen Katolik, lalu Hindu, lalu Buddha, dan Konghucu. Ini 6 agama yang diakui. Nah, selain 6 agama itu, ada juga orang-orang yang menganut aliran kepercayaan.
Jadi ada selain 6 agama yang diakui itu ada juga masyarakat Indonesia yang memiliki aliran kepercayaan selain 6 agama tersebut. Nah, aliran kepercayaan itu apa sih? Aliran kepercayaan adalah orang yang menganut ajaran peninggalan nenek moyang sebelum agama-agama dari luar masuk ke Indonesia. Ya, ada banyak di Indonesia ya aliran-aliran kepercayaan dan biasanya bersifat lokal atau daerah tertentu. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Contoh aliran kepercayaan itu ada Kejawen dari suku Jawa, lalu ada Merapu dari suku Sumba, Nusa Tenggara Timur, lalu ada Parmalim dari Batak atau Sumatera Utara, lalu ada Sunda Wiwitan dari Jawa Barat. Nah, itu contoh-contoh aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, meskipun mereka belum diakui sebagai agama, tetapi pada dasarnya mereka juga sama meyakini atau mengakui bahwa mereka itu percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus saling menghargai, baik itu kepada dengan teman yang berbeda agama, yang memiliki keyakinan seperti 6 agama yang diakui, juga kepada teman-teman atau masyarakat lain yang menganut aliran kepercayaan. Nah, dengan siapa saja kita harus bisa menghargai dan menghormati. Jadi walaupun berbeda-beda, kita tetap harus saling menghargai dan menghormati. Oke, itu contoh atau agama-agama yang ada di Indonesia dan juga contoh kepercayaan yang ada di Indonesia. Berikutnya, nah, kita akan pelajari masing-masing agama yang ada di Indonesia. Ya, yang pertama agama Islam. Maaf, di sini agama Islam itu memiliki kitab suci yang bernama Al-Quran. Tempat ibadahnya yaitu masjid. Sini kalian tentu tahu ya. Misalnya pernah melihat ada banyak masjid di sekitar lingkungan kita. Nah, masjid ini merupakan tempat beribadah bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang beragama Islam atau Muslim. Lalu hari besar keagamaannya adalah Hari Raya Idul Fitri atau lebih dikenal Lebaran ya. Nah, selain itu hari rayanya juga ada Hari Raya Idul Adha. Nah, yang kemarin kita eh, saudara-saudara kita yang Muslim peringati itu biasanya ada kurban ya. Lalu selain itu juga ada tahun baru Hijriah ya. Lalu ada Isra Miraj. Nah, ini hari besar keagamaan, tempat ibadah dan nama kitab suci agama Islam. Lalu berikutnya kita ke agama selanjutnya. Nah, yaitu agama Kristen Protestan. Nah, agama Kristen Protestan ini hampir sama dengan agama Kristen Katolik ya, karena sumber ajarannya juga sama. Nah, di sini nama kitab sucinya adalah Alkitab. Nah, yang di dalamnya juga ada Injilnya ya. Lalu tempat ibadahnya adalah gereja. Lihat seperti di gambar. Ini tempat ibadahnya gereja. Lalu hari besar keagamaannya yaitu pertama hari Natal yang diperingati setiap
tanggal 25 Desember. Lalu hari Jumat Agung, hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Itu kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar keagamaan bagi saudara yang beragama Protestan. Lalu berikutnya, ini agama Katolik. Nah, agama Katolik itu sama ya, nama kitab sucinya, tempat ibadahnya, dan juga hari besar keagamaannya. Seperti agama Protestan tadi. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, lalu hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, lalu kenaikan Isa Al-Masih. Nah, di hari Jumat Agung, lalu mulai dari Minggu Palma itu disebutnya kalau di agama Katolik itu sebagai Pekan Suci. Ya, ada Minggu Palma, lalu Kamis Putih, Jumat Agung, lalu ada Sabtu Suci dan Paskah ya, atau kenaikan Isa Al-Masih. Kebangkitan, kalau Paskah kebangkitan Isa Al-Masih, lalu kenaikan Isa Al-Masih ya. Nah, itu hari-hari hari besar ke tempat ibadah dan kitab suci agama Katolik. Lalu kitab berikutnya, agama selanjutnya yaitu agama Hindu. Nah, agama Hindu ini nama kitab sucinya Weda. Lalu tempat ibadahnya bernama Pura atau Pura ya di sini. Contohnya ada gambar. Lalu hari besar keagamaannya adalah hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagar Wesi. Itu untuk umat beragama Hindu. Lalu berikutnya, agama Buddha. Agama Buddha, nama kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadahnya Vihara. Lalu hari besar keagamaannya adalah hari Waisak, hari Asada, dan hari Katina. Itu contoh hari besar keagamaannya untuk agama Buddha. Nah, sekarang berikutnya agama apa lagi? Satu lagi ya, ada agama Konghucu. Nah, agama Konghucu, nama kitab sucinya yaitu Sisu Wuching. Ya, nama nama pembawanya atau Konghucu ya, asalnya itu. Lalu tempat ibadahnya diberi nama Litang atau Klenteng ya. Hari besar keagamaannya yaitu Tahun Baru Imlek dan juga Cap Gome. Itu hari besarnya ya. Nah, itulah tadi nama-nama agama, lalu kitab sucinya, lalu tempat ibadah dan hari besar keagamaannya. Tadi dari 6 agama sudah kita pelajari satu persatu ya. Mulai dari Alkitab, kitab sucinya, lalu tempat ibadah dan hari besar keagamaannya. Sudah mengerti semua kan? Oke. Kalau kalian tadi sudah mendengar penjelasan tentang keberagaman agama dan masing-masing kitab suci, tempat ibadah, dan hari besarnya, berikut di sini sudah ditampilkan tugas. Nah, tugas ini tugas yang kedua. Nah, tugasnya nanti kalian silakan buat peta pikiran. Boleh seperti gambar yang ada di layar ini, atau boleh juga kalau misalnya peta pikirannya mau bentuk lain. Silakan, bebas ya. Yang penting kalian memahami dan mengisi tabel ini sesuai dengan agama masing-masing.
Nah, di sini ada keberagaman agama. Nah, keberagaman agama itu ada apa saja? Mulai dari agama apa saja? Silakan isi. Di sini ada 6 kolom. Karena tadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi isi sesuai kolomnya. Misalnya kolom yang pertama ini agama apa? Silakan isi. Lalu nama kitab sucinya apa? Tempat ibadahnya apa? Hari besar keagamaannya apa? Silakan isi sesuai dengan agamanya yang ditulis. Nah, kolom kedua juga sama. Berarti agamanya agama berikutnya. Silakan isi dengan lengkap. Lalu kolom yang ketiga sama. Silakan sampai semua agama yang ada di Indonesia ini kalian isi semua. Nah, mengerti kan tugasnya? Oke, sama untuk tugas kedua ini juga kalian buat lalu isi di buku tematik. Ya, 1 halaman penuh silakan buat peta pikirannya lalu isi sesuai dengan perintahnya. Oke, mengerti semua? Nah, gampang ya, tadi sudah dijelaskan satu persatu. Silakan kalian jawab. Isi titik-titiknya ini sesuai dengan perintahnya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi hari ini, yaitu tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, untuk penjelasan kali ini Bapak cukupkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tentang materi hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, lalu kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas 1 dan tugas 2. Nah, itulah tadi tentang keberagaman agama di Indonesia. Jadi meskipun kita berbeda-beda agama, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati agar bisa tercipta kerukunan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus mau berteman dengan siapa saja, seperti dalam cerita 6 sekawan tadi. Jadi berbeda agama tidak membuat kita menjadi bermusuhan satu sama lain, melainkan keberagaman itu adalah kekayaan Indonesia yang harus kita jaga agar bisa tercipta kerukunan. Dan jangan lupa kalian juga harus saling menghargai dan menghormati dengan teman-teman yang berbeda agama ya. Oke, sekian dari Bapak untuk materi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, baca perintahnya. Nanti untuk petunjuk dan materinya Bapak akan sampaikan melalui Google Classroom. Silakan dijawab, lalu diisi jawabannya, hasilnya difoto, lalu dikirimkan di Google Classroom. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Dadah, selamat pagi, selamat belajar, tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Dah.